Halo, salam jumpa di channel Mari Setia. Saya Pio Sumartoyo. Melalui rangkaian video, saya mengajak kekristenan berefleksi untuk menjadi lebih setia kepada Injil. Video kedua ini mengambil tema, nama Allah kita adalah Yesus, bagian yang kedua. Saya kutip ulang Yohanes bab 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di dalam video ke-1 kita telah membahas tentang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Sekarang, ini adalah penjelasan untuk syarat yang kedua bagi hidup kekal, yaitu mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dalam pengertian saya, mengenal Yesus Kristus mempunyai arti mampu menjawab pertanyaan tentang siapakah Yesus Kristus itu. Namun kita tahu bahwa Yesus mempunyai banyak dimensi pengenalan. Ada orang mengenal Yesus sebagai manusia biasa, ada yang sebagai nabi, ada yang sebagai Mesias, sebagai anak Allah, sebagai putra Allah. Pertanyaannya, dari antara pengenalan-pengenalan tersebut, mana yang harus dipilih sebagai pengenalan yang benar? Panduan apa yang seharusnya kita ikuti untuk mengenal Yesus Kristus secara benar? Saya percaya panduan itu tidak bisa diperoleh di tempat manapun selain di dalam apa kata Yesus Kristus tentang dirinya. Ada banyak ayat yang relevan, tetapi untuk sekarang cukup saya kutip 2 atau 3 ayat. Di kutipan Injil Yohanes bab 8 ayat 24 yang berikut, Yesus sedang berbicara dengan orang Yahudi. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Perhatikan, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ayat ini mengatakan orang harus percaya bahwa Yesus adalah dia. Kalau tidak percaya, maka orang itu akan mati dalam dosanya. Apa arti mati dalam dosa? Artinya, ia belum layak menerima rahmat karya penyelamatan. Saya tahu, Yohanes bab 8 ayat 24 bisa nampak sewenang-wenang. Bila dibawa ke dalam pergaulan antar agama dan antar kepercayaan, Yohanes bab 8 ayat 24 bisa nampak menghakimi orang yang tidak percaya. Saya tahu, ada diajarkan bahwa orang yang tidak percaya Yesus Kristus, asal ia hidup baik, orang itu bisa selamat. Tetapi, tidakkah ajaran itu nampak mengingkari kebenaran Yohanes bab 8 ayat 24 dan Yohanes bab 17 ayat 3? Bolehkah kita mengingkari nilai kebenaran Injil? Saya menemukan bahwa ajaran itu bisa benar namun juga bisa salah. Bagaimana ajaran itu bisa benar dan bagaimana ajaran itu bisa salah? Saya akan membahasnya di lain kesempatan. Untuk sekarang, di Yohanes bab 8 ayat 24, Yesus mengatakan, "Akulah dia." Pertanyaannya, siapa yang Yesus maksudkan dengan dia? Saya menemukan jawabannya di Yohanes bab 8 ayat 26. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Mari perhatikan bagaimana Yohanes bab 8 ayat 26 memberi jawab dengan mengatakan dia yang mengutus aku. Perhatikan di Yohanes bab 8 ayat 24 Yesus mengatakan akulah dia. Kemudian di Yohanes bab 8 ayat 26 Yesus mengatakan dia yang mengutus aku. Bagaimana ini bisa benar? Bahwa Yesus yang diutus adalah juga dia yang mengutus. Mungkinkah Yesus salah? Atau kita yang enggan untuk menerima? Mari perhatikan juga. Yohanes bab 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Bagaimana isi kutipan ini bisa benar? Sebagian orang merasa tidak ada masalah. Bagi yang ragu, perjalanan masih berlanjut. Mari ambil analogi. Orang berjalan satu langkah demi satu langkah
untuk akhirnya tiba di tempat tujuan. Sebagian dari kita masih akan harus banyak melangkah untuk sampai di tempat tujuan, yaitu memahami kebenaran pengajarannya. Sampai di sini, kita telah mencoba mengerti Yohanes bab 17 ayat 3. Tuhan Yesus telah memberi pengertian kepada kita tentang hidup yang kekal. Dan bahwa dalam usaha menuju ke hidup yang kekal itu, kita mempunyai tugas untuk mengenal satu-satunya Allah yang benar dan untuk mengenal siapa Yesus Kristus itu. Mari lebih mendalami Yohanes bab 17 ayat 3 itu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mari kita beri perhatian kepada kata mengenal. Menjadi pertanyaan, mampukah orang mengenal Allah? Saya harus menjawab, tidak mungkin orang bisa mengenal Allah. Tetapi, itu bukan kata yang berasal dari saya. Tuhan Yesus yang mengajarkannya. Pasti pengajaran Tuhan Yesus tidak salah. Jadi jawaban pertanyaan tadi seharusnya, ya, orang bisa mengenal Allah. Intinya, orang dituntut untuk mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Sekian dan terima kasih telah menyimak. Jangan lupa subscribe untuk menerima info video lanjutan. Silahkan share untuk ikut mewartakan Injil kepada lebih banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.